Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga dengan perjumpaan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa saya selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudaraku semuanya yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan pintu rezekinya, dimudahkan segala urusannya, diampuni semua dosa-dosanya, dan diijabah semua hajat dan keinginannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada video kali ini saya akan membagikan salah satu amalan yang sangat dahsyat. Amalan ini ijazah langsung daripada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada salah seorang sahabat beliau di dalam sebuah kitab Kaifah Takunu Ghaniyan, bagaimana cara cepat kaya, halaman 17, yang ditulis oleh Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus, mengangkat satu hadis yang bersumber dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Diceritakan bahwa suatu hari datang seorang lelaki mengadukan nasibnya, keadaannya, termasuk keadaan keluarganya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata di hadapan Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa dunia dari hari ke hari semakin meninggalkan saya? Dunia seperti kabur dari kehidupan saya. Ternak-ternak kami mulai mati satu demi satu. Pertanian kami pun tidak pernah berhasil. Dunia ini benar-benar kelam bagi saya, ya Rasulullah." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada laki-laki tersebut, "Apakah engkau tidak mengamalkan doanya para malaikat dan tasbihnya para makhluk, yang dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala berikan, menjamin rezekinya?" Lalu lelaki itu berkata, "Tidak, ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu zikir, satu doa, satu amalan kepada lelaki tersebut. Kemudian setelah itu laki-laki ini pamit dan pergi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beberapa bulan kemudian laki-laki ini kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dalam keadaan sumringah, senang bahagia. Lalu berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sekarang ini benar-benar hidup saya berubah. Justru saat ini saya bingung, ya Rasulullah. Saya tidak tahu di mana dunia saya akan letakkan. Ternak-ternak saya sangat luar biasa. Pokoknya saya pusing, ya Rasulullah, dengan amalan ini." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semua manusia pasti ingin dan mengharapkan uang. Sehingga ada pepatah mengatakan, uang bukanlah segala-galanya, tetapi hampir segalanya membutuhkan uang. Sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak ibadah ini justru membutuhkan materi, antara lain berangkat haji dan umroh, apalagi berkali-kali, apalagi bersama dengan keluarga. Itu pasti butuh uang, butuh harta yang banyak. Berkorban setiap tahun di hari-hari tasyrik juga membutuhkan uang. Membangun madrasah, rumah-rumah ibadah, miliki tanah wakaf, semua membutuhkan harta, membutuhkan uang. Maka ini sesungguhnya uang memang sangat penting. Apalagi jika ada teman-teman kita selama hidupnya merasa miskin, bahkan dililit oleh hutang, bahkan ingin lari dari kampungnya karena menghindari tagihan-tagihan hutangnya. Maka sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidak usah berputus asa, apalagi berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah di dalam Al-Quran, di surah At-Talaq, yang artinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Demikian pula di dalam salah satu hadis riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang melazimi istighfar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan dari segala kesempitan-kesempitan hidup. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan kesedihan-kesedihan di dalam hidupnya. Ketiga, dan Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, seperti inilah khasiat, keutamaan, keajaiban ketika amalkan zikir yang diijazahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh sebab itu, sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebelum melanjutkan videonya, saya mau mengajak para sahabat semuanya untuk memberi dukungan kepada channel ini dengan cara menekan tombol like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat di kemudian hari. Saya doakan mudah-mudahan para sahabat semuanya yang sudah menekan tombol like dan subscribe selalu diberikan kesehatan, dilapangkan pintu rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dikabulkan semua hajat dan keinginannya selama ini. Amin ya Rabbal Alamin. Dan bagi para sahabat semuanya yang saat ini memiliki hajat
dan keinginan apapun itu bisa ditulis di kolom komentar. Kita doakan dan aminkan bersama-sama. Mudah-mudahan semua hajat dan keinginan kita selama ini bisa segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, adapun amalan yang diijazahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan di dalam kitab Kaifah Takunu Ghaniyan halaman 17, diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu zikirkanlah, lazimkanlah sebelum fajar terbit, yaitu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Baca sebanyak 100 kali, maka dunia akan mendatangi engkau. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, maka salah satu ikhtiar setelah kita bekerja dengan sempurna, bekerja dengan maksimal, bekerja dengan cara-cara yang halal, lalu kita berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyak zikir untuk melapangkan rezeki, untuk mendatangkan kekayaan, maka salah satu di antaranya zikir ini yang diijazahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu terjadi kepada para sahabat-sahabat Nabi. Dan menurut sebagian para ahli hikmah, bahwa ada yang menjamin jika zikir ini diamalkan penuh keyakinan, dengan sungguh-sungguh, penuh raja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dalam jangka 4 hari, maka kita akan merasakan keajaiban zikir ini. Ada yang mengatakan 41 hari, ada yang mengatakan beberapa bulan, seperti yang dirasakan, dialami oleh sahabat ini. Kemudian waktu mengamalkannya, para sahabat sekalian, kalau menurut hadis ini, itu sebelum matahari naik. Ada yang mengatakan sebelum sholat subuh, karena memang di waktu itu waktu yang sangat mustajab, yaitu waktu sahar. Yang kedua adalah yang mengatakan setelah sholat subuh, waktunya pagi sampai zuhur. Dan ada yang mengatakan bisa setelah selesai sholat isya. Jadi amalkan minimal 100 kali dalam sehari semalam, dengan memilih waktu yang kita sebisa mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah apa-apa yang menjadi hajat-hajat kita di dunia, dan semoga bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun nanti di akhirat, berkat zikir yang sangat mulia ini, yang mencakup yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat adalah
memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat terakhir, Astaghfirullah. Semoga amalan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.